Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitas kita semua. Oke, pada video kali ini aku ingin membahas sesuatu yang hampir sama sesuai dengan apa yang aku pernah share di video sebelumnya, yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Nah, pada video kali ini mungkin ini lebih detail lagi ya, bagaimana sih aku mengolah keuangan setiap bulannya. Oke, sebagai informasi, aku ingin menyampaikan terlebih dahulu sama teman-teman bahwa aku kondisinya sudah menikah, kemudian aku tinggal di Jakarta. Aku saat ini qadarullah belum punya anak. Kami masih tinggal berdua dan kami alhamdulillah tidak punya cicilan. Dan bagaimana sih cara pengelolaan atau pengaturan keuangan aku dan juga suami? Mohon disimak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, yang pertama adalah mengenai tabungan. Di sini aku ada 2 tabungan, di mana tabungan yang pertama adalah tabungan jangka pendek dan yang kedua adalah tabungan jangka panjang. Nah, di tabungan jangka pendek ini maksudnya apa sih? Itu tabungan yang setiap bulannya aku tabung, kemudian penggunaannya atau peruntukannya yaitu digunakan setiap per tahun ya. Contohnya itu tabungan kurban dan juga tabungan THR. Nah, untuk THR ini otomatis ini setiap tahunnya menjelang lebaran itu pasti aku gunakan. Jadi ini tabungan jangka pendek yang setiap bulannya aku tabung, kemudian aku pergunakan setiap tahunnya. Kemudian berapa sih nominalnya? Nah, untuk nominalnya mungkin teman-teman bisa disesuaikan ya, berapa yang teman-teman ingin ingin pergunakan setiap tahunnya. Otomatis itu akan berpengaruh pada bulan uang yang harus teman-teman siapkan untuk tabungan. Nah, contohnya di sini aku untuk kurban. Nah, untuk kurban aku di sini hanya ya dimaksimalkan aku bisa membeli kambing setiap bulan Idul Adha, yaitu untuk menjelang kurban. Sekitaran mungkin kambing itu sekitaran 3 juta gitu kan. Otomatis setiap bulannya aku harus menyisihkan berapa puluh ribu nih, berapa ratus ribu nih untuk tabungan ini, untuk kurban ini. Kemudian THR. Nah, THR mungkin ini jauh lebih kecil ya, itu tergantung juga sama teman-teman. Nah, di sini aku menyisihkan, aku berharap setiap lebaran aku memiliki uang 2 juta untuk khusus THR, sehingga aku tidak membawa atau mengambil dari uang bulanan yang lain ketika aku menjelang lebaran ini. Nah, untuk tabungan jangka pendek ini bisa disesuaikan dengan berapa yang ingin teman-teman peroleh dan berapa besar yang bisa teman-teman tabung setiap bulannya. Jadi bisa disesuaikan ya. Kalau misalkan teman-teman nih kondisinya mampunya untuk 1 juta ya, berarti silahkan teman-teman disesuaikan. 1 juta itu kurang lebih berapa puluh ribu sih untuk menyisihkan setiap bulannya. Begitu juga dengan tabungan yang lain. Kemudian ada yang selanjutnya itu adalah tabungan haji. Nah, di sini aku kenapa tabungan haji termasuk pada jangka pendek? Karena memang aku berharap di 3 tahun ini aku bisa mengumpulkan uang untuk daftar haji bersama suami aku. Kemudian setelah itu mungkin mempersiapkan pelunasannya. Karena sebagai informasi dari hasil informasi yang aku cari sebelumnya, di mana kita untuk mendaftar haji itu kita harus mempersiapkan uang 25 juta ya. Otomatis kalau aku dan suami itu harus mengumpulkan uang 50 juta supaya kita bisa daftar secara bersamaan. Nah, untuk keberangkatannya itu wallahu alam, itu urusan Allah ya, tapi ikhtiar aku dan suami itu menabung itu. Otomatis nominalnya pun harus otomatis besar kan ya untuk tabungan haji ini. Tapi makanya di sini aku dimana hasil daripada kerja aku itu sebagian besarnya tuh memang dikhususkan untuk tabungan, berbeda dengan penghasilan suami. Kalau penghasilan suami itu lebih prioritas diperuntukkan untuk keperluan kita gitu ya, keperluan biaya hidup kita, entah itu tempat tinggal, makan, keperluan sehari-hari, keperluan bulanan dan yang lain sebagainya. Itu untuk peruntukannya, itu mengenai tabungan. Kemudian yang kedua adalah tabungan jangka panjang. Nah, tabungan jangka panjang itu apa sih? Nah, kalau untuk tabungan jangka panjang di sini aku memang ada tabungan yang waktunya itu cukup panjang banget, lebih dari 10 tahun gitu ya. Ada tabungan yang 15 tahun, ada tabungan yang sampai
30 tahun. Untuk apa sih? Memang ini peruntukannya memang bukan saat ini gitu, atau bukan 5 tahun ke depan, lebih dari 10 tahun yang akan datang. Contohnya itu adalah tabungan pendidikan anak dan juga dana pensiun. Nah, untuk tabungan pendidikan anak juga sama. Jadi aku hasil daripada perhitungan di mana kalau misalkan 15 tahun yang akan datang aku bisa memperoleh uang kurang lebih 100 juta untuk pendidikan anak aku nanti, maka setiap bulannya aku harus menyisihkan kurang lebih 200 ribu lah per bulannya gitu, sehingga ya mungkin 10-15 tahun yang akan datang terkumpul 100 juta gitu. Begitu juga dengan dana pensiun ya, karena kita nggak tahu kondisi ke depan kayak gimana. Jadi aku sudah mempersiapkan dari sekarang nih, walaupun mungkin secara nominal nggak begitu besar, nggak kecil juga gitu ya, tapi ya mudah-mudahan ketika aku usia pensiun, contohnya usia 60 tahun atau 65 tahun, aku sudah memegang uang ini gitu ya. Nah, untuk nominal harapan kita di mana dana pensiun ini ketika usia kami 60 tahun itu sudah terkumpul 1M, teman-teman. Ini memang kayak yang kok bisa gitu. Jadi maksudnya tuh ini harapan aku dan suami. Jadi berapa sih nominal setiap bulannya yang harus aku tabung gitu kan, sehingga dari hasil perhitungan ternyata kurang lebih ya 200 kurang dari 200 ribu yang harus aku tabung setiap bulannya. Itu contoh daripada tabungan jangka panjang. Selebihnya apa? Selebihnya mungkin untuk pengaturan atau pengelolaan uang tuh lebih ke biaya hidup, kemudian tempat tinggal, bulanan, pekanan, kemudian keperluan misalkan transport, kesehatan, iuran, dan juga yang lainnya. Itu mungkin teman-teman mengenai pengaturan di video kali ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang aku share tadi memberikan manfaat, dan tentunya semoga Allah mudahkan untuk segala apa-apa yang kita inginkan, Allah kabulkan. Oke, tidak ada usaha yang sia-sia dan tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Tapi tentunya maksimalkan ikhtiar dan semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.